Salam dan begitu banyak umat lainnya, serta selawat beriring salam kepada Rasul junjungan Muhammad SAW yang dengan keberadaannya lah kita dapat mengenal Islam hingga hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan untuk melanjutkan kajian paket Ramadan kita, di mana pada hari Kamis ini kita akan mengambil tema ekonomi syariah dan zakat. Khusus untuk hari ini kita akan memilih tema hukum jual beli, hutang piutang dan asuransi. Namun karena memang pada tahun lalu sudah pernah kita bahas tentang jual beli, mungkin untuk tahun ini sekilas saja Ustaz ya. Jadi kita utamakan di hutang piutang dan asuransinya. Asuransi kalau campaign. Iya. Mungkin itu saja. Langsung saja kita serahkan kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Bapak hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini merupakan hari yang ke-6 ya. Malam yang ke-7 insyaallah di malam tarawihnya kita melaksanakan ibadah puasa meskipun di luar panas-panas ria, tapi di dalam dingin insyaallah. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau udah panas-panas itu kan memang kalau berpuasa banyak permintaan bahaya. Hati-hati permintaan ketika puasa dalam kondisi panas-panas. Ada yang minta request ini ya, minta azan diputerin ya. Wah, itu bahaya itu. Jangan sampai nanti dari jamaah sini minta pula. Biasanya minta lagu, pas siang-siang kena panas minta azan diputerin. Berbuka. Bapak ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pembahasan kita pada siang hari ini terkait dengan ekonomi Islam dan sub pembahasannya adalah jual beli, hutang piutang dan kalau sempat nanti masalah asuransi. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Jadi jual beli itu pada prinsipnya adalah halal kecuali nanti ada poin-poin yang membuat dia itu jatuh kepada yang diharamkan. Kemudian dasar daripada jual beli surat yang saya bacakan tadi, kemudian juga dalam beberapa hadis juga disampaikan Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apakah mata pencaharian yang paling baik di sisi engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur, artinya yang tidak ada unsur penipuan ya. Karena sekarang banyak unsur penipuan Pak. Jadi ibu-ibu kalau belanja ke pasar, kalau timbangannya itu dibalikin ke dia, maksudnya diarahin ke dia, itu perlu dicek lagi itu. Saya sering cek juga. Jadi kalau timbangannya itu 1 kilo, pas di timbangan yang lain 9 on, maka jangan tertipu dengan harga murah. Ini kayak promosi aja. Jadi Bapak hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jual beli yang diberkahi oleh Allah itu yang mabrur, yang tidak ada unsur tipu daya di sana. Kemudian yang nama jual beli ya mesti ada 4 rukun ya. Dan rukun ini merupakan syarat mutlak, mesti ada ya. Apakah itu? Yang pertama al-bai', mesti ada penjual. Kemudian mesti ada pembeli, al-mushtari. Ya iyalah. Kalau ada penjual nggak ada pembeli ya. Siapa yang mau beli gitu kan? As-sirat, mesti ada ijab dan qabul. Kemudian al-ma'qud alaih,
mesti ada objek atau barang yang akan diperjualbelikan. Nah, terkait dengan 4 rukun tadi, masing-masing dari 4 rukun itu ada persyaratannya ya. Terkait dengan objeknya itu, objek atau barang jual beli yang seperti apakah yang diperbolehkan dalam Islam, maka barang yang diperjualbelikan itu mesti suci, maka tidak sah jual beli barang yang najis. Maka dalam Islam itu mengharamkan jual beli anjing. Nah, samanal kalb, jual beli anjing. Samanal khamar, jual beli khamar. Apa saja yang bersifat najis maka itu diharamkan. Kemudian ada bermanfaat. Artinya memang yang kita jual itu bermanfaat bagi orang yang membeli. Itu pasti gitu kan. Kemudian bisa diserah terimakan. Artinya memang penjual, pembeli, lalu ada barang yang akan diberikan. Maka nggak boleh jual beli barang yang belum bisa diserahkan. Seperti ada orang yang melakukan transaksi jual beli buah dari kebun yang belum muncul buahnya, kan gitu. Sering itu Pak ya. Ini yang Pak saya beli Pak ya, harga sekian. Padahal belum nongol tuh. Jangan kan buahnya putih pun belum muncul. Itu nggak boleh. Kecuali kalau di booking boleh, dalam pengertian Pak nanti kalau udah berbuah nanti jangan dikasih ke yang lain, saya yang beli. Masalah harga kita ngikutin pasaran harga nanti. Itu boleh. Kalau mau ngasih uang di sini bukan uang harga, tapi uang semacam jaminan. Itu dibolehkan. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena belum tentu nanti yang kebun itu bisa belum pasti boleh kan. Atau juga menjual ikan yang ada di air. Mana pula itu kan? Saya jual ikan Pak, mana tuh? Ambil aja Pak, di sungai-sungai Pak. Atau di Arab sana itu jual beli malami wal malaki. Jual beli yang belum lahir. Masih umumnya gini, ada hewan kerbau ataupun onta yang fisiknya bagus ini semacam kan terkesan tuh orang. Oh berarti ini nanti kalau dia punya anaknya kayak bapaknya nih. Nanti saya beli ya. Yang mana ya? Nanti kalau dia lahir anaknya saya beli. Atau nggak boleh. Nanti kalau udah lahir baru. Bahwa apa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini bisa diserah terimakan. Maka juga yang kayak tadi darah juga nggak boleh. Maka donor darah itu yang boleh donor ya. Tidak boleh membeli darah. Kecuali nanti dalam konteks jual beli assalam. Assalam di sini jual beli dengan mencantumkan kriteria-kriteria. Nah, artinya nanti barang yang diperjualbelikan itu barang yang sesuai nanti dengan kriteria yang ada. Nah, ini yang mungkin cocok dengan keadaan sekarang, jual beli online. Nah, punya toko online. Karena bisnisnya online, barangnya pun juga online, semuanya online. Mana toko engkau? Itu Pak, nggak ada, online aja semua Pak. Itu boleh, tapi dengan syarat nanti ketat, syarat yang sesuai nanti. Artinya kalau ada nanti yang tidak sesuai, maka si pembeli berhak untuk komplain. Tapi saya nggak tahu di Indonesia peraturan yang mengatur itu apakah sudah lengkap atau tidak, yang mengatur hak konsumen segala macam. Tapi secara hukum Islam dia dibolehkan pengecualian assalam karena mungkin faktor waktu dan faktor jarak ya. Kemudian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan persyaratan daripada yang kedua, daripada rukun yang kedua, yaitu al-bai', penjual. Maka syarat daripada rukun yang kedua di sini, baik itu penjual maupun pembeli, maka syaratnya mesti al-baligh wal aqil. Bahwa mereka berdua itu memang sudah cukup umur dan juga berakal. Maka para ulama sepakat jual beli baik itu penjualnya gila atau pembelinya gila maka tidak sah. Kecuali nanti dalam konteks
anak kecil yang belum balik, ya, atau yang belum sempurna akalnya. Sebagian ulama itu memperbolehkan kalau hal-hal yang sifatnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau level mereka, permen. Jadi kalau jual beli mobil nanti ciplak yang beli kan, itu nggak sah Pak, karena kan itu kan bukan pantarannya untuk anak kecil. Tapi kalau permen, ya, atau huruf ketika itu oleh orang-orang setempat itu layak mereka membeli, itu boleh hukumnya. Tapi kalau tidak layak, maka itu diharamkan. Kemudian terkait dengan ijab dan qabul. Sebetulnya ijab dan qabul di sini seperti yang kita pahami secara apa? Biasanya seperti ijab dan qabul pernikahan. Pada dasarnya ijab dan qabul dalam jual beli seperti ijab dan qabul dalam pernikahan. Kayak apa Pak? Kalau di kita agak ketat gitu ya, harus jelas. Apalagi kalau sebagian tuanya mensyaratkan satu napas. Gimana kalau ibu jual beli itu senapas kan? Saya beli ini tunai. Dia jawab juga, saya terima dengan harga sekian tunai. Oh, belum senapas lagi, tak sah. Kalau begini jual belinya, saya yakin 24 jam buka mall, ngantri gitu kan. Maka demi sebuah kemaslahatan, ijab dan qabul dalam jual beli itu diberikan kelonggaran. Maka diperbolehkan dalam kitab fikih itu namanya jual beli mu'athah. Jual beli mu'athah itu si pembeli nganterin barangnya ke penjual, ke kasir ataupun penjual, berarti di situ ada unsur kerelaan. Karena nggak mungkin ketika dia ngasih dia nggak rela dan dia mau beli. Nah, ketika si kasirnya nulis di itu, berarti dia sedang berijab di situ. Itu dihitung sebagai ijab dan qabul. Karena kalau nikah pantas, karena nikahnya dalam sehari cuma 2-3 orang. Dalam sehari kan kau kan nggak repot, sempat di mall bikin kayak gitu. Bisa 24 jam. Nah, jadi itu Bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan jual beli, nanti kita perdalam dalam diskusi. Kemudian kita masuk sekarang dalam masalah hutang. Yang dimaksud dalam pembahasan hutang di sini saya nggak tahu apakah jual beli kredit atau hutang yang dalam bahasa Arabnya itu al-qarad. Kalau al-qarad itu hutang dalam pengertian pinjaman. Nah, kalau dalam al-qarad, ya, maka definisinya adalah Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abbadi yang menulis sebuah buku Mauqif Asy-Syariah Minal Masarif Al-Islamiyah mendefinisikan bahwa qarad itu adalah menyerahkan harta sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya sesuai dengan padanannya, tidak ditambah dan tidak dikurang. Ada syarat, kecuali daripada yang berhutang tadi dia ingin melebihkan tanpa ada syarat daripada yang meminjamkan atau yang berhutang, maka itu dibolehkan. Karena dalam Al-Quran dikatakan may yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu adha'afan katsira. Barang siapa yang mengembalikan pinjaman dengan pengembalian yang baik, dalam tafsir jelaskan ia dilebihkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala. Jadi yang namanya hutang, Pak, berapa yang dipinjam, segitu yang dikembalikan. Misalnya si A meminjamkan kepada si B 1 juta, maka haram hukumnya dia mensyaratkan mesti mengembalikan 1.050.000. Tapi kalau dia mau dari sini mau melebihkan, silakan. Kalau mau dalam konteks di sini ada keuntungannya, berarti dalam masalah hukum muamalat ataupun bisnis sendiri jangan masuk dalam pintu qarad, nanti masuk dalam pintu murabahah ataupun mudharabah. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kalau kita menggunakan lewat definisi hutang ataupun meminjam, nggak boleh begitu. Karena hutang dan meminjam, aturan mainnya itu berapa yang dipinjamkan segitu yang dibalikan.
Kalau pengen untung juga, berarti bukan hutang namanya, atau bukan meminjam namanya, tapi murabahah, ada keuntungan. Makanya situlah yang dipakai, cara seperti inilah yang membedakan nanti di di perbankan konvensional dan perbankan syariah. Jadi situ dibedakan, di akadnya itu Pak sebetulnya. Bapak ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rangka agar hutang kita itu sesuai dengan aturan-aturan mainnya, maka mari sama-sama kita perhatikan apa saja yang menjadi adab Islami dalam berhutang. Mudah-mudahan kita semuanya mengikuti adab-adab ini sehingga transaksi atau muamalah hutang piutang kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang mesti kita lakukan dan banyak diabaikan oleh banyak kalangan atau banyak orang, satu, hutang piutang itu mesti ditulis atau sangat dianjurkan untuk ditulis. Karena sebagian ulama memahami ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ada yang mengatakan wajib ditulis, ada yang mengatakan sunnah. Jadi khilaf antara para ulama itu antara sunnah dan wajib. Mesti tulis. Meskipun antar saudara, sama saudara, adik kakak, dan tidak jarang berantem gara-gara utang, gara-gara duit. Nah, itu mesti ditulis itu. Atau kalaupun tidak ditulis, ada saksinya. Siapa saksi? Minimal dua. Apalagi yang namanya utang tuh kalau perlu dilaminating, Pak. Betul. Siapa tahu nanti ajal kita entah sekarang, entah besok gitu kan. Lalu hutang kita enggak dalam bentuk tertulis, siapa yang akan membayar? Karena amal ibadah kita itu ditahan antara langit dan bumi sebelum hutang kita dibayar. Hati-hati nih yang suka berhutang. Suka berhutang, hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dia tidak mau mensolatkan jenazah orang yang ketika itu belum lunas. Dia suruh sahabat yang lain. Atau kalau mau saya juga, siapa yang membayar hutang dia? Mana ahli waris dia? Mana? Kita nggak ada, sebatang kara. Siapa di antara kalian yang menghutang dia? Kalau hutangnya banyak, maka dibagi-bagi, Pak. Yang sepertiga umat bayar seperti itu. Dan lunas semuanya, baru Rasulullah mau mensolatkan. Maka jangan anggap sepele dengan hutang. Hari ini orang banyak berhutang, baik itu konsumtif ataupun produktif. Selama boleh saja, tapi artinya memang betul-betul diperhatikan. Ini dalam rangka untuk betul-betul kita tuh memperhatikan. Apalagi jangan sampai dalam untuk kepentingan luks, tapi kita mau berhutang. Ya, karena doa kita, Pak, doa Rasulullah itu setiap pagi itu menghindari diri dia dan keluarga serta anak dia dari min ghalabatid daini. Minta kepada Allah setiap pagi itu untuk dihijaukan dari hutang piutang. Itu doa Nabi. Kalau kita juga begitu doanya, Pak. Cuma dalam prakteknya sebaliknya kan, antara doa dengan praktek berbeda. Kalau nanti terpaksa kena kebutuhan yang sifatnya primer ataupun yang sifatnya kebutuhan yang penting, tidak mengapa, tapi betul-betul diperhatikan untuk pembayaran. Kemudian Bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan tadi hadis tadi, maka pemberi hutang itu tidak boleh mengambil keuntungan dari orang yang berhutang. Enggak boleh. Meskipun sedikit, enggak boleh. Kalau mau ngambil untung juga jangan lewat hutang, jangan lewat korot. Jangan lewat pinjam meminjam. Nanti yang lain pembiayaan di sana. Oh, nah dia pedagang, ya. Ada yang datang, Pak, ini mau pinjam duit nih. Oh, ini aja Pak, dialihkan ke pembicaraan. Boleh saja. Biar saya yang beli, nanti saya jualin ke Bapak kan. Nah, boleh gitu. Dia beli 1 juta, dia letakkan harga ke dia 1.100.000, boleh. Karena nanti maksudnya bab jual beli. Nah, itu boleh.
Tapi kalau yang nama judulnya minjam, saya minjam 1 juta, tetap nanti ya, dia membayar 1 juta, tidak ada syarat menyarat, kecuali kalau dia mau balikin lebih, silakan, tanpa ada unsur keterpaksaan. Kemudian kebaikan sepantasnya dibalas dengan kebaikan. Ini yang saya sampaikan tadi, Bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang meminjam, artinya perbuatan orang meminjamkan duit ini baik nggak? Baik. Lagi kemarin itu ada kawan saya itu yang tetangganya itu suaminya mau dipenjara gara-gara unsur inilah, masalah hutang-hutang. Jadi yang tetangga datang ke kawan saya, itu sekitar 26 juta. Ya nggak tahu, tidak, saya tergerak, saya membantu dia, dipinjamin. Kalau nggak dipinjam itu udah tangkap masuk penjara. Akhirnya dipinjamin. Maka setelah 1 minggu setelah itu, alhamdulillah dibalikin uang. Tidak boleh, kalau dia mau balikin lebih boleh, nggak masalah. Terima Pak, terima aja. Kenapa? Karena kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Ini berdasarkan hadis Nabi Rasulullah SAW lewat Abu Hurairah pernah berkata, Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. Maka beliau pun berkata, berikan kepadanya. Dan mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari unta yang dipinjam tadi. Pokoknya yang pinjam itu 2 tahun, ini 2 tahun kan? Yang ada 2 tahun sebulan, 2 tahun 2 bulan, nggak apa-apa, karena kebaikan dibalas dengan itu boleh. Kemudian yang keempat, adab dalam berhutang. Orang yang berhutang, dia berhutang dengan niat yang baik untuk nanti akan melunasi hutangnya. Memang dari awal itu dia meminjam itu memang niat yang baik. Emang ada Pak yang tidak ada kan? Karena kita nggak tahu nih orang. Pinjamin kan, mau kerjain, nggak dibayar. Ini namanya dengan niat yang tidak baik, yang tidak baik, zalim namanya. Nah yang seperti ini termasuk perbuatan yang zalim dan perbuatan yang dosa, ya, karena berhutang untuk sesuatu yang tidak baik. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan tujuan untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan untuknya. Akan Allah berikan kemudahan dengan berbagai cara agar dia bisa membayar hutang. Tapi barang siapa yang mengambil atau yang berhutang kemudian dia menghabiskannya dan dia punya niat untuk tidak melunasinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan harta dan dia dengan segala cara. Maka khawatir kita dengan hadis ini, Pak. Kalau ada kita berhutang tapi dengan niat untuk tidak membayar. Nauzubillah. Kemudian yang kelima, tidak boleh melakukan jual beli yang disertai dengan hutang atau peminjaman. Ya. Jadi umpamanya dia mau ngasih hutang, tapi dengan syarat itu barang-barang kamu tuh jualin ya, jualin ke saya. Ada dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu nggak boleh. Kenapa? Mungkin nanti gara-gara orang ini memang dia butuh duit, maka dia mengiyakan, sebetulnya dia nggak mau jual. Maka ini namanya ya melakukan jual beli disertai dengan hutang atau peminjaman. Karena dia berharap dengan hutang ataupun peminjaman yang dia dapatkan, maka apa yang diminta oleh orang itu dia kasih. Dijual ya, teman-teman ya. Itu pun nanti diminta dengan harga yang murah. Yang kita khawatir nanti ada unsur keterpaksaan. Sebab tidak sah ataupun batal jual beli kalau ada unsur keterpaksaan. Kemudian yang keenam, adab dalam berhutang itu
jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran, maka yang berhutang hendaklah memberitahu kepada yang memberi hutang, segera update, entah itu langsung ataupun SMS, ya, inbox di Facebook saja lah kan, semacam lah itu. Twitter, dibaca sama orang sekampung nih. Kemudian diperbolehkan bagi yang berhutang mengajukan pemutihan atas hutangnya atau pengurangan. Boleh. Diperbolehkan bagi yang berhutang untuk mengajukan pemutihan atas hutangnya. Tapi jelas kan, artinya dia ngomong baik-baik. Memang dari awal saya berhutang dengan niat membayar. Cuman dengan kondisi begini-begini, anak sekolah, ini semacamnya, ini sepertinya berat. Kira-kira kalau boleh nih, bisa nggak dipotong utang saya? Bapak rela? Oh, nggak usah dipotong Pak, saya ikhlasin semuanya. Alhamdulillah, atau boleh, bukan? Lebih baik ngomong terus terang, biar terang terus. Bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah kisah dari Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Ayahku Abdullah meninggal dan dia meninggalkan banyak anak dan hutang. Maka aku memohon kepada pemilik hutang agar mereka mau mengurangi jumlah hutangnya. Akan tetapi mereka tidak mau. Maka dia tidak kehabisan akal. Maka saya pun datang," kata Jabir bin Abdullah, kepada Nabi dan meminta syafaat, meminta bantuan kepada beliau, kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, "Pisahkan kormamu sesuai dengan jenis-jenisnya. Ada tandan Ibnu Zaid, ada korma namanya korma Ibnu Zaid, ada yang satu kelompok, ada lagi korma namanya Ajwa satu kelompok, ada lagi yang lain. Jadi dia punya hutang, dia mau bayarin, tapi nggak cukup, kami yang diskon kan. Maka Rasulullah gini aja, kamu ini dah bisa-bisain." Dari kurma-kurma itu Pak, karena mukjizat Nabi itu, diambil pun kurma itu tapi nggak berkurang. Tapi intinya apa? Meminta bantuan untuk agar bisa dikurangi. Rasulullah SAW dengan mukjizat ini nyata, meskipun secara fisik hitungan-hitungan dia itu kurang daripada hutang dia, tapi karena dia orangnya terus terang, dia ngomong apa adanya, dan Rasulullah membantu, ternyata dari kurma yang diambil itu nggak berkurang. Begitulah. Jadi di sini penekanannya boleh kita bantuan. Yang ke-9, kepada orang berhutang, ya, bersegera untuk melunasi hutangnya. Ya, segera, kalau perlu sebelum datang waktu ataupun jatuh tempo udah dibayar. Ya. Kalau kita malah sebaliknya kan, perlu ditunda-tunda terus kan. Padahal bisa dibeli secara tunai, malah beli malah beli hutang. Kalau sama Rasulullah enggak, kalau bisa tunai malah dihindari hutang. Kemudian memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Ini akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Pertama, pahala dia telah menghutangkan hutang kepada dia, pada orang tersebut. Yang kedua, dia telah memberikan penangguhan kepada yang bersangkutan. Maka dalam konteks yang seperti ini, orang ini mendapatkan 2 pahala. Maka ini Bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang ketika berhutang menjaga adab-adab Islami dalam berhutang, sehingga baik yang meminjamkan maupun yang berhutang mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti masalah asuransi saya bahas pada waktu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin di antara jamaah ada yang ingin bertanya. Persilakan. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait ekonomi syariah, hutang jual beli, silakan. Pak Ustadz, Ya, sama nanya. Kan kalau tadi Pak Ustadz bilang masalah pemutihan hutang itu dari pihak yang berhutang. Kalau dari pihak yang menghutangi boleh nggak kita? Tapi adabnya gimana?
ke pihak yang mau mengutangi. Kita udah misalnya kita ngasih pinjam ke si A gitu, tapi adalah kita melihat kondisinya dia udah Nah, tidak itu ya. memungkinkan, terus kita mau bilang ke dia mau memutihkan gitu. Jadi Iya. boleh nggak gitu dari Iya, sisi itu? boleh kan, malah lebih bagus kan. Nggak. Artinya sebelum, Adabnya seperti apa? sebelum yang diminta, sebelum yang berhutang itu meminta, malah dia duluan kan, bagus lagi. Cuma kadang-kadang tidak bisa di general juga ke semua, karena ada masalah harga diri. Tergantung juga sih siapa sih orangnya, kan perlu diketahui juga. Ada orang malah tersinggung kan, Ya, dari sisi itu. gitu, sensitif. Nah, kan kita perlu mengetahui juga ma'rifatul ashkhas, mengenal siapa orang ini. Oh, orang itu Pak, pantang duluan aja Pak. Kalau kita duluan malah senang nih Pak. Bagus lagi gitu kan. Kayak, ini Pak Ustaz, aneh, boleh nggak kira-kira ya? Karena dia nggak sanggup bayar, bertahun-tahun Pak Ustaz. Nah, kan. Saya meniatkan hutang di dia itu sebagai zakat dari saya. Lumayan juga tuh Pak, udah 5 juta itu kan. Kalau dikalikan juga profesi berapa ratus juta itu. Nah, karena kan zakat profesi kan 2,5%. Kalau 100 juta aja berapa? 2,5 juta ya? Berarti 200 juta itu. Boleh? Boleh. Ulama membolehkan. Tapi tetap harus ada akad atau cuma kita bilang oh ya sudah Iya, kan, tapi harus ada akad disampaikan antara dua ke orang, dia. sampaikan. Pak, udahlah Pak, yang hutang yang kemarin saya anggap zakat saya kemarin. Berarti ada apa sih itu Pak? Perubahan apa itu? Perubahan Re apa tuh? hukum. Bukan, artinya merubah itu dari akad tadi ya. Akad boleh berubah. Dalam budget. Dalam aja. Kenapa? Dalam budget. Budget zakat. Itulah istilah-istilah itu. Yang jelas perubahan akad boleh. Kalau memang yang bersangkutan itu ridho. Berarti tadi disebutkan Ustaz, ke si pengutang tadi, maksudnya di zakat kita. Ya, gitu. zakat. Kalau misalnya kita bilang kita putihkan saja tapi niat dari hati gitu, gimana? Itu kan apa namanya, sebaiknya disebutkan. Karena nanti kan terkait masalah doa juga. Kan nanti orang berzakat kan akan yang menerima zakat ada doa-doanya kan. Iya. Allahumma barik fihi wa barik fi amwal. Ajarakallahu fi ma ataita wa ajarakallahu fi ma abqaita. Karena kan gini Ustaz, yang orang berutang ini ada yang dia senang utang ini dibebaskan gitu kan. Tapi dia merasa kayaknya dia merasa direndahkan gitu kok, misalnya dia menerima zakat gitu. Oh gitu. Nah, kalau ada yang bersifat kasus seperti ini, ya maka memang dibolehkan. Karena kan bukan syarat, dia lebih kepada anjuran terkait nanti doa-doa. Yang jelas nanti yang bersangkutan itu memang dia sudah merubah akad. Wallahu a'lam. Ya, Itu boleh. Itu kalau orangnya ada, kalau orangnya tidak ada gimana Ustaz? Misalnya, Orangnya orang yang nggak ketemu kepada gitu. kita itu Iya. nggak tahu lah orangnya ada di mana gitu. Oh mana? Tapi ibu sudah merelakan. Dan Dari hitung zakat ya? itu gimana? Bisa Boleh. itu zakat? Boleh. Caranya Ustaz? Ya kan kita dari niat kita. Saya niatkan hutang piutang saya kepada si A itu sebagai zakat kepada dia. Karena dia termasuk dalam kelompok bisa fakir, bisa miskin, bisa nanti gharim. 3 itu. Kan zakat itu kan diserahkan kepada 8, nggak boleh yang di antara yang 8 ini ya. Bisa fakir. Fakir itu orang nggak punya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak punya pekerjaan dan nggak punya duit. Lagi tuh ya, kerja nggak ada, IT pun tak ada. Yang miskin itu orang yang punya pekerjaan, punya duit tapi tidak mencukupi kebutuhan. Butuhnya 10, dapatnya 5. Wah kalau gini pusat kita miskin semua dong kan. Kurang semua ini. Benar. Yang tidak mencukupi kebutuhan yang standar itu miskin. Meskipun nanti level kemiskinannya itu berbeda-beda antara satu. Berarti kita mustahik zakat. Iya, mustahik zakat. Cuma kan tentu didahulukan yang lebih sangat lebih membutuhkan. Dan gharim itu yang keliling utang. Atas utang, bawah, utang kanan, utang kiri, utang samping, utang semua utang. Sempit dunia ini. Mau keluar rumah utang. Ayam begini-begini kan, itu belum Pak. Habis kan.
ingatkan. Jadi kan memang pada dasarnya, pada prinsip awalnya kan memang ketemu, cuma dicari nggak ketemu, SMS nggak balas kan, dicek di Telkomsel di mana Pak, ini nggak ada posisi di mana, nggak tahu nih. Biasanya ketahuan tuh, ini nggak tahu, mungkin di luar angkasa nih Pak. Susah, udah niatkan aja lah, selesai. Atau nanti kalau orangnya datang jangan minta pula. Kalau yang datang mau bayar hutang, gitu, salah itu. Gimana sih yang kita niatin tadi zakat? Pas datang udah kaya. Komersi gimana coba? Kemarin kemana Pak? Kemarin saya keluar angkasa. Kan? Kalau udah datang jangan terima lagi. Udah kita lihat kan. Wallahu a'lam. Kalau fikih muamalah itu longgar. Yang ketat itu ibadah. Ibadah bikin seperti ini dalilnya mana? Nah, kalau muamalah bikin seperti ini boleh. Nggak boleh, dalilnya mana? Gitu kalau muamalah. Nggak boleh, dalilnya mana? Kalau ibadah enggak, ini boleh, dalilnya mana? Maka orang pengen beribadah terus jelas ini. Mau ibadah subuh 4 rakaat. Kan bisa dapat pahala banyak. 4 rakaat kalau 2 dapat pahala dan dunia dan isinya. Kalau 4 rakaat 2 kali double, kan bisa begitu. Enak aja deh. Nah, boleh. Ya, Ustaz. Kita kan banyak sekarang cenderung pakai kartu kredit Ustaz ya. Oh gitu ya. Kartu kredit. Kartu kredit kan kita jadi members kan, katakan 5 tahun. 5 tahun. Kemudian kita manfaatkan untuk beli barang dan cicil. Kan sekarang kecenderungan perbankan syariah ya. Kartu kredit ini saya lihat nggak ada syariah. Nggak ada Pak yang Syariah nggak ada saya. Terus terang saya masih pakai kartu kredit gitu kan. Jadi apakah saya sebagai card holder pemegang kartu kredit yang menggunakan transaksi kadang untuk cicilan seperti itu tetap riba hukumnya? Iya. Ekstrimnya nggak apa-apa. bukan ekstrim, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apa yang berlaku. Iya, yang namanya hukum kan tetap hukum. Ya namanya riba ya tetap riba. Artinya memang, maka saya juga nanya ke Kang Muhammad, ada kartu kredit yang sudah belum ada Ustaz. Ya namanya bunga, Bapak kita mau cari kemanapun nanti saya udah buka itu di MUI, saya buka juga di MUI-nya Malaysia, saya buka juga di MUI-nya Brunei, dan bahkan di level ulama internasional, Rabithah Alam Islami semacam itu, bunga bank itu haram. Makanya kenapa ada alternatif perbankan syariah dalam rangka untuk memberikan saluran halal. Nah, perbankan syariah sendiri juga nggak lepas daripada perdebatan para ulama. Nah, yang begini aja adalah oleh para ulama ada yang mengatakan ini juga masih belum ini nih. Aslinya syariahnya cuma 70%. 30% itu masih abu-abu. Ya masih mending ketimbang yang 100% hitam semua. Jadi itu sebetulnya yang terjadi sekarang itu. Kecuali nanti kalau kita mau masuk juga ada 2. Kemungkinan ada 2. Pertama dalam bab hajat. Betul-betul kita perlu hajat, betul-betul udah keliling pusat. Batam ini nggak ketemu juga pusat yang lain. Yang ada yang ini pusat. Atau dalam bab darurat, emergency. Itu ada kaidah fikihnya. Kalau bab hajat kaidah fikihnya al-hajatu qad tanzilu manzilatan darurat. Hajat itu bisa jadi dalam satu waktu atau dalam beberapa waktu dia itu menempati tempat yang emergensi. Dia belum sampai ke emergensi, cuman butuh banget. Atau apalagi yang sifatnya emergensi, ad-daruratu tubihul mahzurat, lebih kencang lagi. Yang namanya darurat itu membolehkan segala yang dilarang, asalkan sesuai dengan apa namanya yang dibolehkan itu nggak berlebih. Artinya memang sesuai. Makan daging babi haram. Tapi kalau ke hutan dasar 2-3 hari nggak makan, tiba-tiba datang babi pasrahan, silakan Pak. Kita nggak perlu sembelih lagi Pak, langsung aja comot-comot daging, boleh makan. Tapi
sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup kita agar kita punya energi bisa. Artinya kan, maka ini kan berlaku untuk semua keadaan. Hajat juga itu. Misalnya dalam konteks muamalah kan kita nggak boleh, ini dalam konteks ini ya, nggak boleh kita mempelototin perempuan yang tidak menutup aurat gitu. Tapi yang jualan di pasar itu semuanya Pak, nggak ada yang pakai jilbab nih. Ini semua. Masa kita mau beli kentang sekilo ya? Mungkin dong. Kasih pula ke orang lain kan. Nggak boleh. Wah, maka boleh kita melihat mereka meskipun dia bukan muhrim kita, meskipun dia dalam kondisi tidak beraurat. Nggak boleh. Karena kan wadul basar kan, tapi hajat. Kan dia tidak emergensi, cuman hajat. Nggak mungkin kita membeli begini. Nah, dalam konteks kartu kredit, cobalah buka kembangan itu. Nah, kadang nggak bisa. Memang hukum prinsip begini, tapi di lapangan ada juga Islam juga begitu. Nah, apakah kita kartu kredit kita untuk pemenuhan kebutuhan lux? Kalau lux tinggal masuk. Wah, ini kan lupa ini anak sekolah. Nah, kecuali kalau nggak ada lagi jalan yang lain. Nah, tapi kita cari dulu pilih yang lain. Toh memang lebih kita ini istafti qalbak. Tanyakanlah hati nurani kita, jujur. Kita ini betul-betul butuh nggak? Atau memang udah nggak ada lagi jalan yang lain? Kalau memang nggak ada, silakan dipergunakan seperlunya saja. Sebagaimana boleh akan daging babi yang terperangkap di hutan dalam rangka untuk mempertahankan. Jangan pula kan, enak juga Pak ya. Umur baru kali ini nih, enak juga. Wah, kampus sih kan, sama. Wah kan, ini makan kalau bikin bekal kan dia. Allah. Silakan lagi. Ya. Tadi kalau Yuni kan bertanyanya, wah, orang yang dipinjam ini nggak ketemu lagi ya, terus diikhlaskan. Iya. Dari zakat. Gimana kalau misalnya kita tidak ikhlaskan? Apakah ada dosa di situ? Dosa bagi yang berhutang? Dosa bagi kita yang Oh enggak, kita nggak dosa, itu hak kita. Boleh tidak? Boleh, itu hak ibu. Cuman dalam apa namanya? Man kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Itu Al-Baqarah ayat 251 kalau salah. Barang siapa yang memiliki kesulitan dalam membayar hutangnya tadi, fa nadhiratun, maka yang mempunyai hutang atau mempunyai piutang, fa nadhirah, memberikan tangguhan kepada waktu yang lapang. Fone saya di telepon kan, bisa bayar hutang Pak sekarang. Mudah-mudahan bulan depan bisa, silahkan. Bulan depan, Afwan juga Pak, ini anak saya ada yang mau wisuda. Mudah-mudahan bulan depan bisa, silahkan. Bulan depan lagi, Pak mau apa? Anak saya mau kawin. Tapi kalau konteksnya kita segan untuk menagih, kita lihat kondisi dia apa. Kayaknya dia makin parah, kita nggak berani nagih kadang. Atau sama keluarga, udahlah karena keluarga nggak usah ditagih gitu kan. Nggak usah ditagih, artinya ditunda. Ya, kita tidak mengingatkan dia, tidak. Ya, tidak tapi boleh. Bapak masih anggap diutang? Masih menganggap itu utang? Ya kita sebut bahwa dia ada utang gitu. Ada utang, cuma nggak ditagih aja. Lagi, tapi dia nggak sadar-sadar gitu. Banyak kan gitu Ustaz. Iya. Makanya dalam masalah muamalah harus jelas. Atau jelas, kalau mau apa kasih tahu. Dalam konteks memberikan dia semacam pengajaran juga. Di kita aman lah saudara. Di orang lain kan bawa golok nanti. Ada nih kan, anak saya mau wisuda kan, terus kawin kan, besoknya lagi, mohon maaf Pak nggak bisa, kenapa? Saya mau kawin tadi. Dia pula mau kawin lagi. Ngomong, kalau nggak ngomong gimana? Kabur aja begitu. Tinggalin masalah. Iya, artinya ketika ibu nggak rela itu hak ibu. Berarti dosa. Itu karena memang perilaku dia gitu. Iya. Iya. Cuman kalau disuruh kita memilih
Maka ayat berikutnya wa antasaddaqu khairul lakum. Maka engkau mensedekahkan harta itu atau memberi ke dia itu lebih baik bagi kamu. Itu lebih baik, artinya lebih baik. Berarti kalau kita nggak ikhlas, bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuman tidak lebih baik daripada mensedekahkan. Betul. Insya Allah lah kalau kita sedekahkan, Allah buka lagi keran yang lain kan. Satu lagi Ustaz, yang terkait menggabungkan antara hutang dan jual beli Ustaz. Iya. Tadi kan kalau misalnya si yang memberi hutangkan ini yang memaksa supaya dia menjual barangnya gitu. Bagaimana kalau misalnya nanti si penghutang merasa dia nggak lagi bayar nih Ustaz. Yang berutang. Yang berutang Ya, nih. Terus dia menawarkan kepada si penghutang, gimana kalau ini kujual dengan harga sekian gitu misalnya, gitu, atau bentuk hutangku. Nah, dalam konteks begini memang ada khilaf dari para ulama. Sebagian ulama melihat itu nggak sah jual beli. Karena jangan-jangan bapak itu tadi terpaksa dia menjual. Sebagai yang lain mengatakan boleh. Justru ketika itu nggak dijual, lebih dia merasa berdosa, belum bayar hutangnya. Gitu. Jadi di sini memang ada ini. Saya konteks aja sih. Jadi kalau memang dia emang sign kok, udah pak, ini aja pak, ambil aja pak. Saya dengan kondisi sekarang saya ikhlas begini pak. Yang nggak boleh begini, umpamanya mentang-mentang si A berhutang, lalu datang si A berhutang, maka yang punya hutang datang ke rumah dia. Saya ambilin kulkas kamu, ini kamu, padahal lebih daripada. Artinya, kalaupun nanti ada lebih, balikin ke dia. Umpamanya nanti saya ambilin ya, cuma nanti berapa yang lebihnya saya balikin kamu. Boleh, tapi jangan ambil semuanya kan, karena kan hutangnya kan nggak sampai segitu. Cuma nggak yang begitu, itu pilihan yang terakhir lah. Dia kan menjaga perasaan juga sebetulnya. Hutangnya 1.000, barangnya 10.000 kan. Itu nggak enak juga. Kayak gitu. Iya. Kalau yang tadi itu banyak orang yang diutangin. Kalau ini misalkan orang yang mengutang lupa gitu, dia mungkin kecil-kecil banyak, tapi dia nggak tahu nih utangnya dengan siapa aja. Itu gimana orang yang utang? Maksudnya ini yang lupa yang punya utang, yang punya dia piutang. lupa mungkin ada utang dengan orang ini atau mungkin dia lupa utang dengan siapa gitu. Itu gimana ya? Wah itu berapi juga tuh. Dia lupa. Harus dicatat. Iya. Sama Olan. Jadi saya memahami, mungkin dalam konteks masih anak-anak kali ya. Jadi kalau kita waktu dulu kan masih nakal-nakalnya pak ya. Misalnya jualan lontong, bakwan kan. Ya mungkin waktu itu pas makan bareng atau apa gitu ya, ternyata masih kurang 5.000. Itu masih penting. Gitu. Ini nggak sengaja ngambilin. Itu tiap hari pak gitu, tiap hari sih gitu pak. Ambil 1, 2, bilang Utang, ya? bukan utang. Jadi makan 5, bilang 3 kan. Itu tiap hari. Kalau itu ente kaliin berapa hari itu? 2 kali itu. Emang gitu. Makanya gini, para ulama dia mensyaratkan sebagai kalau kita meninggal atau kalau ada ahli waris atau bapak kita meninggal, maka diumumkan di tempat-tempat di mana dia tinggal dulu, di masjid mamanya diumumkan, pas Jumatan diumumkan bahwa orang itu sudah meninggal. Oh dulu bapaknya berdagang di Medan dan pindah di Batam dan di Surabaya, 3 tempat inilah dia kan mau jualan. Maka ahli waris atau anak dia datangin ke sana, begitu, dan umumkan. Karena kita nggak tahu selama 5 tahun di Batam, 5 tahun di Medan, 5 tahun di Surabaya, dia ada mungkin muamalah sama tetangga-tetangga atau kawan-kawan dia yang putranya belum dibayar. Karena kan tadi masalah ditulis nggak ditulis, disuruh laminating nggak laminating utangnya kan, yang di laminating buat warisan aja. Tapi ini enggak, akan dikabarin, diumumkan kalau Bapak Ibu merasa ada hutang bapak saya yang belum dibayar, maka silakan diminta ke kami, disampaikan, bawa bukti, dan kalau nggak ada bukti bawa saksi. Ini penting karena tadi saya katakan ya, amalnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks tadi juga begitu, kecil, ya kalau kecil banyak jadi besar ya. Gitu loh. Bakwan kali 2.000 kan. 2.000 bakwan. Tapi selama orang yang diutang itu nggak ada datang menagih,
gimana ya? Ya belum tentu. Nggak datang lagi mungkin kena capek aja dia nagih. Iya, gak 2.000 datengin lu nggak malas nagihnya. Nah, 2.000 Capek lagi kan. Maka datengin ke orang itu, samperin. Saya dulu, maksud saya juga Pak, mohon maaf, kita juga waktu kecil lain-lain ya. Saya datengin ke orangnya, mungkin dalam konteks canda gitu ya, pas lebaran kan, udah lama kita nggak ketemu, udah 10 tahun, ini. Dulu waktu kita, waktu saya masih kecil, SD, kalau makan 4.000, gorengan 5, bilang agak. Terus dia nanggapi sambil tawa juga kan, ya jadi itu berapa lama itu? Ya sama saya sekolah di sini. Kali aja 6 tahun kali 365 hari berapa kali? Oh banyak juga iya Bu. Jadi gimana Bu? Nah, akhirnya udah berarti kan udah ikhlas. Atau ikhlas. Kalau nggak hitung tuh berapa tuh? Bayar dong. Nyicil Bu ya. Jelas juga kan? Tulis berapa direkan? 3.550.000. Tapi jelas gitu. Ya begitulah. Kalau kita mau selamat ya begitu. Nggak hutang masalahnya. Kalau gini misalnya kan kita nilai uang sekarang sama dulu itu kan beda. Misalnya kita pinjam waktu itu dulu pinjam uang 100.000 dan beberapa 10 tahun kemudian baru dibayar dia tetap 100.000 juga kan. Nah, itu kan nilainya beda, udah beda sih. Nah gimana kalau utangnya itu dikonversi ke emas gitu bisa? Enggak, kalau minjamnya uang ya uang. Kalau minjamnya uang, Kalau minjamnya emas ya emas kan. kalau gitu tetap ya. Tetap. Itu risiko utang gitu. Baik. Oh, lagi nih. Oh saya ada. Iya. Kita itu mungkin dulunya kita pernah berhutang, tapi kita udah tanya lagi berhutang siapa aja. Oh, gitu. Pas kita kecil ya. Tapi niat di hati kita itu kita memang benar-benar pengen gitu. Bayar. Pengen membayar, tapi kita sudah tidak ingat lagi. Udah ingat lagi. Adakah cara-cara atau amalan yang bisa kita lakukan untuk menutupi hutang-hutang kita sama orang? Ya kalau mau udah ingat lagi balik lagi Pak ya. Paling setiap ketemu orang minta maaf terus kan. Jejak. Ya gitu, itu satu. Nah itu betul, serius. Jadi ketemu orang yang memang kira-kira dugaan kuat kita berhutang ke sana, itu kan minta maaf. Gimana lagi kan? Sama-sama nggak ingat. Ya juga, mama juga nggak ingat. Dimaafin Maya, ya soalnya kita aman kita. Selesai. Dunia selesai, akhirat insya Allah. Dunia belum selesai, akhirat nunggu tuh. Oh, mana balikin kayak kalau ada pahala transfer pahala ntar sekarang transfer duit kan ini transfer pahala udah nggak punya lagi udah bangkrut muflis dosa gua mau pindahin ke lo lagi memang selesai maka berat gitu emang kalau dosa sama Allah satu ini dosa sama manusia dua kenapa Allah nggak bakal ngampunin ketika manusia nggak memaafkan. Maka hati-hati masalah muamalah sama manusia. Betul hati-hati. Allah nggak bakal ngampunin kalau yang bersangkutan tidak memaafkan. Kalau sama Allah kan satu aja. Jadi sama itu Bu, ya ketemu orang minta maaf. Kalau Ya, dialihkan lewat sedekah gitu Pak. Iya, sedekah dalam pengertian itu nanti yang kedua. Jadi nanti yang kedua dia bertaubat. Taubat dan taubatan nasuha. Karena memang udah sini udah di luar daripada jangkauan kita, ingatan kita. Dan yang ketiga baru amal kebaikan. Karena dalam hadis dikatakan wa'ad bis sayyi'atal hasanata tampuha. Dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, maka mudah-mudahan bisa menghapus yang buruk tadi. Itu yang ketiga itu. Setelah yang pertama kita jalani, yang kedua juga. Jadi double lah. Berat antivirus nih, 3 antivirus menghantam virus kan. Wah. Taruh kelar. Mas kalau belum kelar juga, minta sama Allah untuk dikelarkan selesai. Begitu aja. Barangkali kita tutup kajian kita pada hari ini. Akan kita lanjutkan lagi pada pekan depan dengan kajian sama juga ekonomi syariah.
dengan tambahan asuransi Ustaz ya Iya. ke depan. Insya Allah besok untuk yang ibu-ibunya ada kajian fitriah, jadi dengan tema fikih wanita. Untuk kajian kita pada kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.